Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas perihal yang lagi digalaukan oleh semua sobat kampus ITS, yaitu tentang scam. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar ya, yang muncul ketika sistem scam yang baru ini diberlakukan. Nah, di sini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama narasumber para pengembang aplikasi My ITS Student Connect. Ada Mas Ersad dan Mas Bintang. Nah, ini kita akan langsung masuk ke pertanyaannya satu persatu ya. Yang pertama, scam semester mana yang harus diisi? Ya, jadi mungkin supaya lebih mudah saya izin share screen ya Pak. Oke. Jadi untuk rekan-rekan semua, berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari tim bahwa scam yang wajib diisi adalah scam yang paling dekat dengan FRS yang akan teman-teman lalui. Maksudnya gimana? Sebagai contoh di sini, misalnya saya di sini baru saja menyelesaikan semester 5, kemudian saya akan melaksanakan FRS untuk semester 6. Maka di sini saya wajib mengisi scam semester 6. Oke. Berarti gampangnya, kalau kondisinya sekarang rang-rang nih ya, semuanya akan perlu mengisi ajuan scam untuk semester genapnya, ya kan? Nanti kalau anak yang 2020 berarti semester 2, anak 2019 semester 4, yang anak anak 2018 semester 6. Oke, clear. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya. Ini saya kemarin sudah mencoba untuk masukin kegiatan. Ini harusnya sih kegiatan atau pelatihan ini menurut saya bisa masuk ke kategori D. Tapi kok kenapa waktu saya ajukan scam dia jatuhnya di B ya Mas ya? Gimana Mas Bintang? Baik Pak. Jadi kenapa kok bisa kegiatan itu ada yang masuk ke B, ada yang masuk ke D, atau pelatihan ada yang masuk ke B atau masuk ke D. Nah, faktor utama atau faktor yang penentunya paling besar itu ada di skalanya. Jadi pembeda utama antara kategori B dan kategori D itu adalah di skalanya. Apabila rekan-rekan itu mengajukan suatu kegiatan yang memiliki skala dari departemen sampai institut, maka itu akan dimasukkan ke kategori B atau minat bakat. Sedangkan kalau teman-teman mengajukan kegiatan yang skalanya itu nasional hingga internasional, maka itu akan digolongkan ke kategori D atau internasionalisasi, rekognisi, dan summit. Nah, oke, jelas berarti sekarang. Kalau misalkan teman-teman memang membidik supaya ada portofolio yang masuk ajuan scam di kategori D, pastikan skalanya ya itu di nasional atau internasional. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, gimana Sat? Jadi skala itu bukan merupakan penyelenggaranya. Jadi misal webinar yang diadakan departemen itu skalanya belum tentu departemen. Jadi skala itu ya skala acaranya, bukan dari penyelenggaranya. Oke, sangat jelas. Terima kasih Mas Ersad tambahan informasinya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Saya sudah mengisi banyak aktivitas di scam. Tapi kenapa ya kok IP sampai IP saya scamnya itu kok masih kecil itu? Untuk IPS scam khususnya itu sekarang bukan hanya mengacu pada kuantitas, tapi scam yang sekarang itu juga menghitung kualitas dari scam atau kegiatan yang diajukan. Berarti bukan masalah banyak-banyakan ya Mas ya? Ya, bukan masalah banyak-banyakan. Saya ada contoh di sini. Kita pertama setuju dulu untuk kesepakatan bersama, yaitu kalau nilai huruf nanti kita ubahnya jadi nilai 4 dan nilai huruf C itu nanti kita akan ubah jadi nilai 2. Nah, di sini ada dua orang, ada Bintang sama Ersad. Bintang ini mengajukan 2 portofolio. Nah, di mana cuma 2 nih, tapi portofolionya itu yang pertama adalah kegiatan, bobot atau kredit scamnya itu kita anggap K dan nilai hurufnya dia dapat A. Kemudian yang kedua dia mengajukan juga internasionalisasi untuk kategori D, bobotnya juga K dan nilai hurufnya A. Maka IP scam-nya dihitung dengan bobot kegiatan dikalikan nilai hurufnya kegiatannya ditambah bobot internasionalisasi dikali nilai huruf internasionalisasi dibagi total bobot atau total kreditnya. Sehingga hasil perhitungan akhirnya adalah IP scam-nya adalah 4. Jadi dia cuma mengajukan 2 kegiatan, kategorinya sudah cukup dan IP-nya ada 4. Kemudian ada lagi Ersad. Nah, Ersad ini mengajukan 4 kegiatan dan 4 portofolio maksud saya, mohon maaf. Jadi dari 4 portofolio ini itu masing-masing bervariasi ya. Ada yang kegiatan, nilai hurufnya A, terus ada yang lomba, nilai hurufnya C, ada yang magang, nilai hurufnya A, dan ada yang internasionalisasi, nilai hurufnya A. Ketika kita hitung IP scam-nya melalui rumus yang sama, maka kita dapatkan nilai IPS dari milik Ersad adalah 3,5. Padahal kegiatannya lebih banyak. Iya. Ini kalau mau lebih baik, ini sebenarnya Mas Ersad
tinggal masukin aja satu kegiatan sama satu internasionalisasi kayak yang Mas Bintang kan beres ya sebenarnya. Itu nggak usah dianggap kan beres ya. Magangnya dihapus saja, Pak. Iya, udah bisa langsung dapat 4 kan? Oke. Nah, ini Mas Ersat misalkan sudah terlanjur ini scamnya sudah terlanjur seperti ini kemarin mengajukan. Mau ngedit Mas Bintang bisa nggak Mas Ian sekarang? Untuk sistem yang sekarang, jadi scam yang sudah diajukan itu masih bisa kita batalkan dan masih bisa disunting. Nah, caranya cukup mudah. Saya nih lagi ceritanya nih, saya lagi buat untuk semester 4. Kemudian saya ajukan aja banyak gitu misalnya. Nah, kenapa bisa terjadi error? Sebabnya adalah karena di salah satu kegiatan atau portofolio yang kita ajukan itu ada data yang kurang pas. Contohnya di sini bisa kita lihat kegiatan portofolio dengan nama tester kegiatan salah tanggal. Sekarang coba saya buka ya. Di sini tuh saya harusnya punya kegiatan dengan nama tester kegiatan salah tanggal. Nah, di sini. Ya kelihatan itu tanggalnya terbalik ya. Iya, tanggalnya terbalik. Karena tanggalnya terbalik, scamnya tidak bisa menghitung. Jadi pastikan juga data teman-teman itu tanggal mulai dan tanggal selesainya tidak terbalik. Nah, ini kalau mau revisi untuk portofolionya itu harus ke admin ya? Ke admin Ditmawa, Pak. Ke admin Ditmawa, bisa korespondensi dengan Direktorat Kemahasiswaan. Oke. Itu berarti sebenarnya menjawab pertanyaan saya yang lain. Oke, terima kasih Mas Bintang. Jadi terkait tadi masalah error itu ya. Oke, setelah ini tadi mau dicoba disunting ya, udah selesai. Ini lagi proses, kita buat scamnya dulu. Ini asumsinya masih yang salah ya? Maksudnya yang tidak diharapkan ya, detail yang tidak diharapkan kita ajukan, sudah terlanjur ini nanti ceritanya. Terus kita mau coba optimasi. Gimana cara mengoptimasinya? Kan mau tidak mau kita harus edit lagi kan. Nah, untuk mengedit ini ya harus dibatalkan dulu. Harus dibatalkan dulu. Nah, itu kan ada IPK-nya yang nilainya 2, mungkin bisa dihapus saja. Nah setelah itu ini diedit ya, dimainkan centangnya, mana yang nggak perlu, mana yang perlu, terus di save, disimpan, dicek IP scamnya. Kalian bandingkan aja, main bandingkan. Kalau misalkan sudah cocok, udah yang paling optimum, baru diajukan kembali. Gitu ya berarti ya Mas ya? Iya Pak. Oke, sudah cukup jelas Mas Bintang. Kita masuk ke pertanyaan yang lainnya nih. Saya misalkan nih masih bingung nih Mas dengan pembatasan 1 tahun. Itu masih gimana sih? Oh, baik Pak. Jadi pembatasan 1 tahun itu dihitung dari tanggal aktivitasnya Pak. Jadi misal kayak gini ya. Sekarang kan tanggal 25 Februari. Nah, pada tanggal 24 Februari 2020 saya itu ikut suatu aktivitas kegiatan. Nah, otomatis portofolionya itu nggak bisa saya upload hari ini karena udah lewat 1 tahun 1 hari. Seperti itu, Pak. Maksudnya itu 24 Februari 2020 ya tadi ya? Iya, Pak. Sekarang kan 2021 nih, 25 Februari 2021, berarti udah selisih 1 tahun 1 hari ya. Nah, itu berarti udah nggak bisa diupload ya portofolionya. Waduh, sayang berarti. Berarti makanya teman-teman perlu pastikan mumpung kegiatannya atau aktivitasnya itu masih berlaku 1 tahun ke belakang, itu segera masukkan ke dalam MyITSJ dan Kenaik ya, sesegera mungkin. Jadi kan ketika membuat kan itu masih dalam bentuk draft, jadi ya diupload dulu aja. Nanti misal kalau sertifikatnya udah keluar baru ditambahkan kayak gitu. Jadi nggak usah nunggu lengkap semua. Ya, ini kan banyak kemarin ya yang kasus sertifikat LKMM-nya nggak keluar ya. Iya. Jadi mending dimasukkan dulu, entry dulu aja teksnya, nanti sambil menunggu sertifikatnya dirilis oleh panitia, silakan diupdate, kemudian baru bisa diajukan. Yang penting masuk dulu datanya. Ya, Mas Bintang mau nambahin nggak? Iya Pak, ini mungkin lebih ke scam ya. Jadi kalau mungkin dulu yang teman-teman atau rekan-rekan tahu terkait scam itu kan, scam akan membatasi kegiatannya atau membatasi portofolio yang bisa dipilih itu hanya rentang waktu 1 tahun. Tapi dengan adanya perubahan pada sistem, nantinya scam itu tidak akan membatasi kegiatan teman-teman. Jadi yang membatasi nanti adalah ketika teman-teman akan mengupload portofolio di MyTestun Connect. Setelah diupload dan sudah diverifikasi, maka kegiatan manapun pada waktu manapun yang sudah terverifikasi dan masuk bisa dipilih di scam. I see. Di scam manapun. I see. Saya misalkan seorang mahasiswa semester 2 Mas ya, anak 2020 ya. Saya ikut banyak kegiatan nih. Aktivitas saya waktu tahun pertama nih banyak. Udah saya masukkan semua dah.
Masukin semua, ntar saya waktu semester 6 gitu tinggal leha-leha, berarti bisa ya? Saya masih Bisa, banyak Pak. punya stok gitu di depan, saya bisa pakai waktu semester 6. Oke. Ya, bisa. Good points. Oke, kita lanjutkan Mas. Pertanyaan berikutnya adalah, ini ceritanya sertifikasi sebenarnya kalau dilihat di sistem itu sudah disetujui, tapi kok nggak bisa diajukan ke scam ya Mas ya? Itu kenapa? Ya, karena untuk scam yang sekarang sertifikasi itu belum bisa dipilih, tapi nanti teman-teman dan rekan-rekan nggak usah khawatir, di semester depan sertifikasi insya Allah sudah bisa diajukan ke scam. Alright, oke, terima kasih atas konfirmasinya ya Mas Bintang ya. Jadi ini kami juga sebenarnya perlu untuk memohon maaf kepada rekan-rekan semuanya karena dengan terpaksa sertifikasi ini tidak bisa kita libatkan, tidak bisa kita ikutkan di sistem yang sekarang karena waktu aturannya di TOK itu sistem sudah berjalan. Ini kami khawatir kalau misalkan ini kita entry, ini akan menimbulkan ketidakstabilan di proses bisnisnya di sistem scam itu sendiri. Alright, nah sekarang ini yang banyak ditanyakan, simple ya pertanyaannya, tapi banyak banget yang masih ragu dengan iya tidaknya. Pertanyaannya adalah, scam itu masih jadi syarat FRS nggak? Dengan senang hati saya bilang tidak, Pak. Berarti aman, besok tidak perlu khawatir ya dengan FRS. Nah terus apa gunanya dong kita isi scam? Jadi nanti ya mungkin nanti teman-teman bisa dapat sosialisasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Tapi sekarang nanti scam itu akan ada namanya minimal kredit total. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu khususnya mungkin yang baru-baru mulai ya, yang tahun 2020 yang mulai ngisi scam dari semester 2, itu nanti ada total minimum kredit yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tersebut ketika mahasiswa tersebut akan lulus. Mana minimal kreditnya itu adalah 100 kredit. Nah, 100 kredit ini supaya lebih mudah, maka per semesternya itu setidaknya rekan-rekan itu harus memenuhi 12,5 kredit. Nah, jadi tetap penting sebenarnya ya untuk bisa mengajukan scam di setiap semesternya. Jadi tidak boleh dianggap remeh ya. Karena bagaimanapun juga nanti pada akhirnya ini juga menentukan kelulusan dari mahasiswa. Baik, terakhir Mas. Mau nambahin sedikit Pak terkait gimana? Jadi berdasarkan informasi yang dari tim yang saya ketahui adalah untuk scam itu kan kita tahunya sekarang mungkin dari semester 1 sampai semester 8. Semester 2 sampai semester 8 bagi yang normal ya, semester 8. Namun di scam yang baru ini cukup mudah. Kenapa? Karena ketika teman-teman itu di semester 6 ini sudah memenuhi minimal 100 kredit tadi, maka scam semester 7 dan scam semester 8 ini bersifat opsional. Jadi lebih enak ketika teman-teman semester 6 ini misalnya total kredit dari scam semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 dan semester 6 ini sudah memenuhi minimalnya tadi, maka berapa tadi? 100 ya? Semester 8. Ya, kreditnya 100. Ya. Aman. Asalkan sampai semester 6 kreditnya 100 dan kalau dihitung rumusnya IPK-nya dapat di atas 2,1 aman. Semester 7, semester 8 bisa fokus buat TA ya kan? Ya, sip. Terakhir, last but not least, scam itu sebenarnya IPK scam itu sebenarnya dihitung sejak kapan? Jadi untuk IPK scam itu dihitungnya berdasarkan semester di mana sistem ini mulai berjalan. Untuk teman-teman yang masih baru saja selesai semester 5 dan mau FRS semester 6, maka IPK-nya akan dihitung berdasarkan scam semester 6. Oke, yang sekarang tampak di layar ini adalah contoh angkatan 2018 ya, case-nya angkatan 2018. Maka nanti akan mulai dihitung dari semester 6. Jadi yang semester 2, 3, 4, 5 kalau sudah kadung diisi, jadi teman-teman yang 2018 pastikan dipindahin yang portofolio dari scam semester 2, 3, 4, 5-nya kalau memang diperlukan, ya kan? Untuk yang minimal kredit scam ini itu untuk teman-teman yang 2018 nggak usah khawatir karena yang kredit scam ini yang minimal 100 itu setahu saya dimulai untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang baru saja masuk, yaitu mungkin angkatan 2020. Jadi yang angkatan 2018 yang scamnya dimulai dari semester 6 ini kredit scamnya bukan minimal kredit scamnya nanti bukan 100 atau mungkin nanti menyesuaikan mengikuti kebijakan yang akan berlaku berikutnya. Oh, I see. Oke, very clear. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.